Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melania Yunita Atok, NPM 12170083. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh ekuilibrium kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor suatu produk yang jumlahnya dibatasi secara langsung. Kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri tertentu dan neraca pembayaran suatu negara. Negara maju pada umumnya memberlakukan kuota impor untuk melindungi sektor pertaniannya, sedangkan negara-negara berkembang melakukan kebijakan kuota impor untuk melindungi sektor industri manufakturnya atau untuk melindungi kondisi neraca pembayarannya yang seringkali mengalami defisit akibat lebih besarnya impor daripada ekspor. Tujuan kuota impor. Pemerintah berusaha untuk melindungi industri dalam negeri dengan membatasi kuantitas impor. Produsen di negara mitra mungkin menerapkan praktik perdagangan yang tidak adil. Produsen asing mungkin dengan sengaja mencoba memaksa produsen dalam negeri kalah bersaing. Mereka menjual harga di bawah harga pasar domestik. Tingginya impor meningkatkan tekanan terhadap produsen domestik dan membuat mereka kurang kompetitif. Sebagai akibatnya, produk impor mulai menggeser posisi produk domestik. Konsumen domestik mulai beralih dari produk domestik untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Produk impor kemudian menangkap penjualan yang lebih besar dan menyisakan sedikit pangsa bagi produsen domestik. Dalam jangka panjang, kondisi kemungkinan besar mematikan produsen domestik. Untuk mencegahnya, pemerintah dapat menerapkan hambatan perdagangan. Salah satu opsinya adalah dengan menerapkan kuota impor. Selain melindungi industri dalam negeri, tujuan lain dari kuota impor adalah untuk menghemat cadangan devisa dan mengurangi tekanan pada neraca pembayaran. Tingginya impor menekan neraca perdagangan. Itu dapat menghasilkan defisit jika ekspor tidak tumbuh pada tingkat yang setara. Defisit berarti mata uang yang masuk lebih kecil hasil dari ekspor daripada yang keluar untuk membayar impor. Akhirnya menguras cadangan mata uang asing demi membayar impor. Pembatasan kuota impor dilakukan dengan membatasi kuantitas barang yang boleh masuk ke suatu negara. Pembatasan jumlah barang dilakukan dengan tujuan produk-produk impor tidak membanjiri pasar dalam negeri. Dengan pembatasan ini diharapkan produk-produk dalam negeri bisa bersaing di negerinya sendiri. Yang berikut cara kerja kuota impor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di bawah kuota impor, pemerintah membatasi kuantitas impor. Pemerintah biasanya menunjukkan beberapa importir untuk mengapalkan barang dari luar negeri. Pemerintah kemudian memberikan batas beberapa banyak yang dapat mereka impor. Misalkan, sebelum kebijakan kuota berlaku, importir mengapalkan sebanyak 100 ton. Karena permintaan tinggi, mereka kemudian menaikkan kuantitas impor menjadi 200 ton. Tingginya impor meningkatkan pasokan dari pasar domestik. Merasa posisi mereka terancam oleh produk impor, produsen domestik menekan pemerintah untuk memberlakukan kuota impor. Katakanlah, pemerintah setuju. Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan kuota dan membatasi impor hanya sebanyak 90 ton.
Dengan kuota baru, pemerintah melindungi produsen domestik, tetapi itu juga memunculkan masalah lain, yaitu pasokan dalam negeri berkurang. Dalam kasus di atas, kekurangan mencapai 110 ton atau dari 200 ton kurang 90 ton. Berikut merupakan gambaran situasi tersebut dalam sebuah grafik. Sebelum kuota berlaku, pasokan di pasar domestik berada pada Q1, dan setelah kebijakan kuota berlaku, pasokan berkurang menjadi Q2, karena kuantitas impor yang lebih sedikit. Sebagai hasilnya, kurva penawaran bergeser ke kiri. Mengasumsikan permintaan konstan, pasokan yang lebih sedikit akan mendorong harga naik dari P1 ke P2. Sebagai hasilnya, konsumen domestik harus membayar harga yang lebih tinggi. Konsumen juga memiliki pilihan yang lebih sedikit. Barang impor mungkin menawarkan beberapa fitur yang tidak ada di produk domestik. Berikut kita lihat grafiknya. Untuk mengatasi kenaikan harga, pemerintah seharusnya mendorong produsen domestik untuk meningkatkan produksi. Katakanlah produksi domestik meningkat sebanyak penurunan kuantitas impor atau Q1 minus Q2. Harga pasar seharusnya akan kembali turun ke tingkat sebelumnya, mengasumsikan permintaan tidak berubah. Baik teman-teman, itulah penjelasan materi saya mengenai pengaruh ekuilibrium kuota impor. Sekian dan terima kasih.